Baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa beribadah walaupun online hari ini ya Tuhan, karena penyebaran COVID yang makin banyak pada hari-hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat negeri kami Indonesia dan bahkan bangsa-bangsa lain dan semua saudara kami di seluruh muka bumi ini, seluruh dunia. Kau jaga dan lindungi supaya kasih karunia Tuhan nyata atas kami, dan kami yang sakit boleh disembuhkan dan dipulihkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami mau serahkan firman yang kami mau baca dan renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan atau kembali merenungkan firman Tuhan dari satu topik yang saya beri judul adalah The Giver atau pemberi ya. Nah, kita mau belajar bagaimana menjadi pemberi seperti Kristus ya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, Allah kita adalah Allah pemberi sejati ya. Allah kita sudah membuktikan Dia adalah pemberi sejati buat kita. Waktu Tuhan mencipta ya, pada hari ke-6 Dia menciptakan manusia, tetapi sebelum Dia menciptakan manusia, Dia sudah menciptakan segala sesuatu. Untuk siapa? Untuk manusia. Jadi artinya Allah sudah memberi segala sesuatu untuk manusia. Dan waktu manusia jatuh di dalam dosa dan hidup dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Allah juga memberi lagi. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Dia memberi lagi. Dia adalah Allah yang memberi, dan Dia adalah pemberi sejati. Dan kita mau belajar menjadi pemberi sama seperti Allah yang adalah pemberi ya. Biarlah kita mempunyai spirit, mempunyai roh yang sama seperti Allah ya. Dan seperti Kristus. Kristus juga dalam keadaannya menjadi manusia ya, Dia bertujuan untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia memberi dirinya ya, mengambil rupa sebagai manusia yang merendahkan dirinya, yang memberikan dirinya untuk direndahkan, bahkan memberikan nyawanya untuk mati supaya kita diselamatkan. Jadi Allah Yesus Roh Kudus adalah pemberi sejati, dan kita harus belajar menjadi pemberi sama seperti Dia. Ya, tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, manusia berdosa kita yang kita pernah hidup itu cenderung bukan memberi, tapi menuntut, cenderung mengambil, cenderung meminta. Makanya mental kita bukan mental pemberi, mental kita mental meminta, mental kita mental mengambil, mental kita mental mau mencuri. Bukannya mau memberkati, tapi mau mencuri, mau mengambil dan mengambil dan mengambil terus. Karena iblis adalah ya sosok yang seperti itu. Dia akan berusaha mengambil dan mengambil terus, tidak puas. Tapi kita lihat Allah kita adalah Allah yang memberi. Kita mau belajar menjadi manusia yang memberi. Nah, kita mulai Bapak Ibu kasih Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 2 dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan dikatakan lagi, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat.
Jadi kita lihat di sini Bapak kasih Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang layak menerima janji dan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tapi jangan lupa bahwa kita dibuat, dikondisikan seperti itu supaya kita juga memberkati. Tetapi kita cenderung sebagai manusia hanya memikirkan bagaimana saya diberkati, bagaimana saya diberkati, bagaimana saya diberkati, bagaimana saya diberkati. Tapi kurang memikirkan, kurang memfokuskan, kurang menjadi satu gairah untuk memberi. Ya. Nah, itulah manusia berdosa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau lepaskan itu semua. Biarlah kita menjadi pemberi sejati sama seperti Kristus. Dan kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran ini luar biasa. Akibat dari memberi itu adalah menerima berkelimpahan di dalam Tuhan. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, kita harus menjadi pemberi sama seperti Allah, sama seperti Kristus, sama seperti Roh Kudus. Ya, aku akan Roh Kudus datang untuk menolong. Yesus datang untuk mati di kayu salib, dan Allah menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita memberi itu bukan berarti kita kehilangan. Kenapa orang takut memberi? Karena dia takut merasa ada yang jadi berkurang, ada yang jadi hilang. Tidak. Saya mau katakan, ketika kita memberi maka kita mendapat. Dan ketika kita banyak memberi maka kita banyak mendapat juga. Walaupun kita tidak yang menjadi tujuan adalah mendapatnya kembali, mendapatkan upahnya kembali. Ya udah, kita beri saja, kita lakukan saja firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Jadi beri saja, beri dan beri dan beri dan beri dan beri, maka kita akan dapatkan dan dapatkan. Jadi kalau kita kering, ya, kalau kita terlalu lama kekurangan, terlalu lama kosong, itu ada kemungkinan kita tidak memberi, atau ada kemungkinan kita sama sekali tidak memberi atau sedikit memberi. Karena Bapak Ibu kasih Tuhan, hukumnya yang memberi akan diberi. Beri banyak, menerima banyak. Karena kita berkata, jikalau kita memberi, maka yang kita beri itu menjadi takaran. Mari kita lihat Lukas pasal 6 ayat 38, dikatakan demikian, berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik itu dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan kembali di dalam timbanganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu kembali akan diukurnya kepadamu. Jadi ketika kita memberi, pastikan kita memberi benar-benar yang terbaik. Karena tidak ada ruginya, karena itu akan kembali kepada kita, bahkan dikali-kalikan oleh Tuhan. Ini rahasia diberkati. Orang ingin sekali diberkati berlimpah-limpah, tapi sedikit sekali memberi, tapi tidak berani memberi. Memberi perlu keberanian, memberi perlu ada nilai-nilai pengorbanan. Memberi itu perlu keberanian untuk habis-habisan dalam memberi. Yesus dalam memberi nyawanya untuk keselamatan kita, dia habis-habisan sampai titik darah yang terakhir. Semuanya dicurahkan, tidak ada yang disisa-sisakan sedikit sudah. Ini prinsipnya. Jadi kalau kita memberi, kita memberi bukan memberi yang ada nilai pengorbanannya, ada nilai habis-habisannya, itu pemberian biasa.
Orang biasa juga bisa melakukannya, tapi kan kita anak Tuhan. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah bangsa yang terpilih. Kita imamat rajani, ya, ahli waris kerajaan Allah. Seharusnya kita lebih berani dalam memberi, karena kita tidak akan pernah takut kekurangan. Karena memberi berarti mendapat. Ya, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Dan terus itu menjadi berkat, maka diberkati lagi. Aku memberkati engkau dan engkau menjadi berkat. Ketika kita menjadi berkat, maka kita diberkati lagi. Terus, dan semakin hari semakin tinggi level atau kepercayaan kita dipercayakan oleh Tuhan mengelola berkat Tuhan. Jadi saya sangat rindu supaya kita betul-betul memahami dalam soal memberi, dan kita tahu dan berani di dalam memberi. Ya, saya mau bagikan prinsip-prinsip dalam memberi. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, ya, saya ulang lagi sebagian saya sampaikan. Prinsip-prinsip memberi yang pertama adalah beri sekarang, bukan besok. Karena beri itu juga tidak bisa ditunda-tunda. Tuhan tidak menunda dalam memberkati kita. Tuhan tidak menunda dalam menyelamatkan kita. Bayangkan kalau Yesus menunda untuk menyelamatkan kita, belum tentu kita bisa semua diselamatkan. Tuhan Yesus tidak menunda-nunda dalam memberkati kita. Allah Bapa dalam memberikan kasih karunia-Nya, yaitu anaknya sendiri, tidak menunda-nunda. Belajar Bapak Ibu kasih Tuhan untuk ketika ada satu kebutuhan, ketika ada satu challenge, ketika ada satu tantangan. Seringkali kita diperlihatkan itu. Ada sebuah tantangan untuk kita bisa memberi, untuk kita bisa membagikan sesuatu. Sekalipun itu harus habis-habisan, harus, ya, kita serahkan semuanya. Kita belajar dari janda yang kaya. Dia memberikan, ya, yang terbaik, yang menjadi miliknya satu-satunya, dan itu saja. Ya, itulah pemberian yang paling bernilai, pemberian yang paling berharga di mata Tuhan. Pemberian dengan pengorbanan. Jadi beri sekarang, bukan besok. Itu prinsip yang pertama. Prinsip kedua adalah beri yang terbaik. Ya. Kalau mau kasih sesuatu kepada Tuhan, jangan yang terkecil atau yang termurah atau yang nilainya terendah. Beri yang tertinggi nilainya. Itu apa saja, mau uang, mau tenaga, mau hati, mau jiwa, mau apa, semua. Ya, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga kita bisa lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena ada situasi-situasi di mana Tuhan mau memuji kita, mau melihat kita di sejauh mana kebaikan kita, keberanian kita memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan belajarlah Bapak Ibu kasih Tuhan untuk kita bisa memberikan yang terbaik. Kita udah kebiasaan dalam memberikan persembahan, misalnya biasa 5.000 terus bertahun-tahun. Tapi kita mau diberkati Tuhan 5 juta, memberinya 5.000. Tapi mau diberkatinya 500.000, 5 juta dan seterusnya. Kalau kita ingin diberkati berlimpah, tingkatkan keberanian kita dalam memberi. Belajar untuk memberi yang terbaik. Belajar untuk habis-habisan dalam memberi. Jadi sebaiknya dalam memberi persembahan yang biasa kita lakukan di dalam ibadah-ibadah, kita jangan berpatokan apa yang kemarin. Ya. Kita berpatokan apa yang Tuhan katakan hari ini. Kalau Tuhan bicara angka, kita ikutin. Maka naiklah nilai kita dalam memberi, dan otomatis naik juga nilai kita dalam diberkati Tuhan. Karena semua yang kita beri dipakai
sadarkan, dan itu menjadi takaran kita untuk diberkati Tuhan. Prinsip yang kedua, Bapak yang Bapak kasih Tuhan, berikanlah bukan untuk dilihat. Ya. Dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi memang bukan untuk dilihat, nanti kita kehilangan maknanya, kita kehilangan nilainya ketika kita memberi untuk dilihat, untuk dipuji, ya, untuk dihargai, untuk dihormati. Tidak. Jadi kita memberi, ya memberi saja. Dan tidak perlu menunggu balas budi, menunggu orang mengucapkan terima kasih, ya, dan sebagainya. Kalau Tuhan sudah menggerakkan kita, itu berarti kasih karunia dari Tuhan, kita bisa memberi. Tapi sebenarnya itulah kita. Kita memang hidup dengan dengan berkat yang berlimpah. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, walaupun kita hidup dalam keterbatasan, bahkan masih dalam kekurangan, kita masih bisa dapat memberi. Itu kita, itu ajaibnya Tuhan atas kita. Walaupun penghasilan kita mungkin tidak jelas dalam hitungan bulannya, tapi kita bisa dapat memberi, ya, memberi, atau Tuhan memakai kita untuk memberi dan memberkati lebih dari apa yang kita hasilkan secara rutin dalam bulanan. Karena ada saja Tuhan berperkara lewat kita sehingga kita dimampukan untuk memberi dan memberkati banyak orang. Ya, jadi bukan untuk dilihat, ya, bukan untuk diketahui, bukan untuk dihargai, bukan untuk dihormati, nanti hilang upahnya. Beri, ya, just beri, hanya untuk memberi. Tidak ada keinginan untuk imbalan apapun, penghargaan apapun. Itu bagiannya Tuhan. Yesus ketika dia memberikan dirinya sampai mati di kayu salib, bagian Bapa adalah memberikan dia kemuliaan, kehormatan, sehingga kita dikatakan namanya menjadi di atas segala nama, dan segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku menyembah Yesus Kristus Tuhan. Ini karena apa? Karena Yesus telah memberikan segalanya dan menuruti perintah Bapanya dan memberikan segalanya untuk keselamatan manusia. Ya, hari-hari ini kita menghadapi pandemi yang juga otomatis berdampak kepada ekonomi, dan juga akhirnya menjadi fenomena krisis ekonomi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, di tengah-tengah tantangan ini bukan berarti kita menjadi harus takut dalam memberi, menjadi harus nggak berani dalam memberi, menjadi pikir-pikir, enggak. Tetap saja, ya, karena Tuhan akan memberikan kita sesuatu atau materinya untuk memberi. Yang penting kita punya keinginan untuk memberi. Yang penting kita punya hati yang selalu ingin memberi. Kita punya hati yang selalu ingin memberkati, ya. Kita punya keinginan untuk selalu berbagi. Dengan itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan terbiasa hidup dengan memberi dan memberi dan memberi. Mengeluarkan terus, saudara. Ketika kita mengeluarkan, maka Tuhan akan memasukkan dan memasukkan. Ini prinsip. Jadi jangan pernah berpikir kita keluar kita habis. Kita keluar kita lebih banyak. Amin. Semakin banyak keluar, semakin banyak kita dapatkan. Semakin berani kita memberi, semakin tertantang Tuhan ingin memberkati kita. Semakin ingin sekali Allah memberkati kita. Karena inilah prinsipnya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, hari-hari ini sebenarnya waktu-waktu di mana kita bisa membuktikan kebaikan kita kepada banyak orang, ya, dengan memberi dan memberkati. Juga waktu-waktu di mana kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, karena ingat kalau
Kalau kita memberi hanya sebisanya, semampunya, ya seadanya, itu dilakukan oleh orang fasik. Ya. Kita bukan orang fasik, kita bukan orang biasa, kita orang luar biasa di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi bahkan, ya saya punya satu pengertian, bahkan untuk memberi pun kita bisa mengadakan itu ya, dengan iman. Ingat peristiwa khotbah di bukit, 5.000 orang. Ya, murid-muridnya bilang pada Tuhan Yesus, suruh mereka pulang dulu, makan di rumah masing-masing, lalu nanti mereka balik lagi ke sini. Baru Tuhan Yesus khotbah lagi. Lalu Yesus bilang apa? Tidak, kamu harus memberi mereka makan. Ya, jadi Yesus menantang murid-muridnya. Yesus memberi kesempatan untuk murid-muridnya menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada pada saat itu. Dan kebutuhan yang ada pada saat itu adalah makan. Nah, kalau kita nggak punya keberanian, ya, kalau kita nggak punya passion untuk memberi, maka kita akan lihat orang kelaparan, ya lihat gitu aja. Tapi kalau kita punya passion, maka kita akan mengadakan walaupun kita tidak ada. Apa yang Yesus lakukan? Yesus ambil, ada apa pada kamu itu? 5 roti dan 2 ekor ikan, dan Tuhan angkat itu dan dia mengucap syukur dan berkata berilah. Ya, mujizat terjadi. Jadi mujizat juga bakal terjadi dalam kehidupan kita ketika kita punya passion, punya gairah untuk memberkati orang, memberi mereka makan, menolong orang yang susah, menolong orang yang sakit, menolong orang yang kekurangan. Ya, karena banyak orang-orang apalagi yang belum mengenal Tuhan, begitu mendapatkan pertolongan dari kita, mereka merasakan kasih Tuhan. Jadi dunia menantikan kebaikan kita, saudara. Kita tidak boleh menjadi orang yang biasa-biasa di dalam memberi. Kita harus minded, berani dalam memberi, atau nekat di dalam memberi. Saya lebih senang dengan istilah berani. Berani habis-habisan, berani berkorban. Ya, waktu kita memberi kita jadi nol. Berapa kali saya tidak memberi jadi nol, jadi minus bahkan, jadi kurang. Tapi Tuhan selalu memberkati dan menolong saya, ya. Dan memberkati kembali, sehingga saya punya sesuatu untuk memberkati lagi. Ya. Jadi saya tidak mulai dengan ada nggak adanya saya. Saya mulai dengan visi, saya mulai dengan kerinduan, saya mulai dengan passion, saya mulai dengan beban. Ketika ada beban, saya katakan saya mau berkati, orang itu mesti diberkati. Ketika saya ada beban, saya melakukan perkara ini, maka berapapun biayanya, berapapun dananya akan saya bayar. Maka itu terjadi, walaupun harus keluar dana habis-habisan. Semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apalagi misi, church planting dan sebagainya, memerlukan dana yang besar. Bayangkan kalau kita nggak punya keberanian di dalam memberi, tapi waktu kita memberi dengan pengorbanan, dengan habis-habisan, materi kita tidak akan pernah kekurangan. Selalu ditambahkan, dan tidak pernah habis. Karena ketika kita punya visi, maka ada provisi. Ketika kita punya visi, maka ada penyediaan. Dari mana itu bisa terjadi? Dari mental kita dalam untuk memberi, yang mengerjakan visi ini. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, saya bergairah sekali menyampaikan ini karena ini waktunya Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Ya, kita akan diberkati berlimpah-limpah dan terus akan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang.
orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada banyak orang yang perlu diselamatkan. Ada banyak orang yang kelaparan dan kekurangan. Ada banyak orang yang membutuhkan biaya untuk sekolah, untuk rumah sakit, untuk segala sesuatu. Ya, kita perlu mengambil sikap, ya, mengambil posisi kita sebagai pemberi, bukan pengambil, tetapi pemberi. Jadi kita adalah pemberi, bukan pengambil. Ya. Pemberi energi, pemberi semangat, pemberi motivasi, pemberi berkat, pemberi dana, pemberi segala sesuatu. Apapun yang kita bisa berikan, tenaga, waktu. Jadi kita bukan pengambil, kita memberi. Berikan saja apa yang kita punya, walaupun itu habis-habisan. Untuk itulah kita dipanggil. Kita dipanggil bukan untuk dilayani, kita dipanggil untuk melayani. Upah kita nanti di sorga. Ketika kita habis-habisan, semuanya diperhitungkan dan dikali-kalikan. Kita nggak tahu dikalikan berapa oleh Tuhan. Dan kita nikmati nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, di rumahnya. Jadi di dunia ini, ingat posisi kita adalah pemberi. Dan Allah sudah memberikan contoh kepada kita dalam memberi. Dan Dia sudah menjadi pemberi yang terbaik buat kita. Sebelum kita hidup di dunia ini, sebelum kita menghirup napas di dunia ini, Tuhan sudah ciptakan segala sesuatu. Baru manusia diciptakan. Dan ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah juga karena dosa, Tuhan kembalikan kita dengan memberikan anaknya yang tunggal. Lagi-lagi Tuhan memberi. Jadi banyak yang Tuhan sudah beri kepada kita. Sekarang apa yang kita bisa beri bagi Tuhan? Apa yang kita bisa beri bagi sesama kita? Karena itu panggilan kita. Kiranya renungan pagi hari ini sungguh-sungguh bisa menjadi sebuah refleksi untuk kita mengingat bahwa kita hadir dijadikan oleh Tuhan sebagai pemberi, bukan pengambil. Tuhan berkati kita semua. Selamat memberi. Berilah yang terbaik buat Tuhan. Persembahan persepuluhan jangan lupa. Persembahan khusus kalau digerakkan. Persembahan misi, persembahan gereja, persembahan untuk orang-orang yang susah, diakonia dan sebagainya. Ya, belajarlah hidup dengan pemberian, dengan memberi dan memberi dan memberi, bukan mengambil dan mengambil, tapi memberi dan memberi dan memberi. Maka ketika kita memberi dan memberi, kita diberkati, kita mendapatkan dari Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.